para pelaku entrepreneurs muda yang ada di Indonesia dan para peserta eh, program pendampingan rantai pasok dari PT GB bersama dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan webinar series dari program yang dibuat oleh GB. Nah, webinar series kali ini bertemakan Go Further, Be Qualified and Ready to Compete. Nah, pada webinar series malam hari ini, tema materi kita adalah data science, yaitu adalah digital dan manajemen data serta machine learning. Nah, jadi kita akan belajar machine learning nih di webinar kita hari ini. Nah, kenapa kita harus belajar machine learning? Karena bagi para entrepreneurs pada saat ini, kita tahu bahwa data itu sebenarnya sangat penting ya. Di webinar kemarin, webinar yang kita membahas tentang data management, kita sadar bahwa data ini sangat penting untuk kita jadikan sebuah acuan dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, kenapa seperti itu? Kan dari data-data tersebut kita bisa menemukan banyak sekali penemuan-temuan yang kita tidak bisa temukan apabila kita melakukan analisis manual. Gitu. Jadi kita perlu melakukan sebuah analisis secara digital sehingga kita bisa mendapatkan temuan-temuan penting. Contohnya, kita bisa mencari apakah target pasar kita sesuai dengan menggunakan data. Atau kita bisa melihat apakah persona pengguna yang kita tentukan dalam bisnis kita itu sesuai atau tidak. Nah, pentingnya data science ini juga harus diiringi dengan kemampuan data science dengan tools yang itu bernama machine learning. Nah, machine learning ini sendiri adalah sebuah metode kerja, adalah sebuah cara untuk teman-teman bisa mengolah sebuah data sehingga mendapatkan temuan apa yang teman-teman mau gitu. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan mengeksplor bagaimana machine learning dan data visualization dengan menggunakan machine learning. Nah, tools yang akan kita gunakan hari ini adalah nanti pakai Google Colab gitu ya. Nah, lalu acara ini tuh diinisiasi oleh PT Gamma Inovasi Berdikari dan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Nah, PT Gamma Inovasi Berdikari yang nanti kita sebut PT GIB itu merupakan perusahaan berbasis universitas yang ditunjuk oleh UGM untuk mengakselerasi para startup melalui program mentoring secara intensif nih teman rekan-rekan. Nah, mentoring intensif ini berupa pemberian edukasi, bimbingan, bahkan pendanaan. Nah, guna untuk menumbuhkan ide-ide kreatif dan jiwa-jiwa entrepreneur dari setiap sivitas akademika di Universitas Gadjah Mada. Nah, beberapa layanan yang diberikan oleh GIB itu adalah ada mentoring pertama, kedua ada akses to capital yaitu ke venture capital, ketiga ada capacity building, keempat ada fasilitas dan infrastruktur untuk teman-teman bisa mendirikan kantor di fasilitas GIB, kelima jelas ada koneksi. Nah, PT GB ini sendiri sudah menjalankan bisnisnya sejak lama ya, jadi sudah memiliki beberapa startup yang dimentori oleh PT GIB. Nah, dalam webinar kali ini ada beberapa peraturan-peraturan yang harus teman-teman ikuti nih, rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian ikuti. Nah, jadi pertama, peserta diharapkan menggunakan nama asli pada profil Zoom-nya. Nah, ini kenapa? Karena nanti saya sebagai MC dan juga Bapak pemateri nanti bisa memanggil nama rekan-rekan sekalian dengan benar. Nah, lalu kedua, rekan-rekan Bapak Ibu dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Kecuali nanti jika Bapak dan Ibu sekalian ingin bertanya atau diskusi langsung terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, nanti ketika rekan-rekan Bapak dan Ibu ingin bertanya dan ingin interaktif dengan pemateri, nanti saya berikan akses gitu kepada rekan-rekan sekalian. Nah, lalu ketiga, peserta dapat praktik coding secara langsung menggunakan Google Colab yang akan nanti dibantu oleh pemateri. Nah, demi kelancaran dan kenyamanan, peserta disarankan untuk mengikuti sesi menggunakan laptop atau komputer. Nah, jadi rekan-rekan bisa mengikuti live coding apabila nanti teman-teman ikut menginstal tools-tools yang nanti dibutuhkan. Dan nanti akan dipandu oleh pemateri kita. Nah, lalu nanti di tengah-tengah sesi, kami akan menyampaikan link untuk presensi dan diharapkan nanti rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian menuliskan nama dengan benar yang nanti akan dicantumkan pada sertifikat. Nah, nanti link absensinya akan diberikan di chat box pada sesi diskusi nanti. Nah, lalu rekan-rekan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau studi kasus kepada narasumber melalui fitur room chat. Nah, dan terakhir adalah
Sertifikat nanti akan diunggah pada Google Drive dan rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian dapat mendownload secara mandiri melalui link yang akan diberikan oleh admin PT GIB. Nah, sekarang kita lanjut ke perkenalan dengan pemateri kita. Tapi sebelum kita memperkenalkan materi kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Derly Saiban Nafian. Teman-teman bisa panggil saya Derly. Nanti Derly akan bantu teman-teman sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sesi webinar kali ini. Nah, dalam sesi webinar kali ini, Derly ini dibantu oleh Bapak Dinar Nugroho Pratomo Eskom MIM MJS sebagai pemateri kita saat ini. Bapak Dinar boleh dimohon untuk menyalakan cam-nya. Oke. Terima kasih, Ya. Mas. Halo Pak Dinar, selamat Ya, malam. selamat malam, Selamat Mas malam. Derly. Ini kita saat ini sudah mencapai 103 peserta. Luar biasa Wow, sekali. banyak banyak sekali ya Pak ya. Saya juga kaget tadi. Udah Iya. sampai 103. Iya. Nah, Bapak Dinar ini sendiri merupakan dosen program studi teknologi rekayasa perangkat lunak di Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, Bapak Dinar sendiri mempunyai banyak bidang nih, banyak bidang ahli. Nah, salah satunya ada di sistem cerdas sama di data science. Nah, sangat cocok nih dengan tema materi kita hari ini, yaitu machine learning dan visualisasi data. Nah, kenapa machine learning dan visualisasi data ini penting, apalagi dalam bisnis? Nah, itu mari kita berikan waktu kepada Pak Dinar untuk menyampaikan seberapa penting dan bagaimana kita memanfaatkan. Silakan Pak Dinar untuk dimulai sesi materinya. Oke, terima kasih Mas Derly atas kesempatan diberikan. Oke, ini langsung saya share screen aja ya. Ya, boleh langsung di share screen. Oke, sebentar. Share screen. Ini sudah tampil belum ya? Sudah ya. masuk. Oke, terima kasih Mas Derly. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Oke, sebelum saya mau men-sharing info tentang webinar kali ini dengan tema Explore Machine Learning dan Data Visualization for Your Business. Saya ucapkan terima kasih kepada PT GIB yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk sharing ya. Kita akan belajar bersama terkait machine learning. Jadi di machine learning itu ada apa saja sih? Nah, kemudian di machine learning itu atau mungkin ada suatu teknologi itu machine learning bukan ya. Nah, kemudian untuk menampilkan untuk menampilkan sebuah data itu seperti apa baiknya. Ini dikategorikan seperti apa ya untuk ditampilkan. Nah, semua hal tersebut akan kita pelajari bersama di webinar malam ini. Oke, sebelum lanjut masuk ke materi, saya ingin sebentar. Oke, saya ingin tahu nih dari rekan-rekan yang sudah bergabung. Kalau kalian mendengar kata machine learning, nah kira-kira apa ya machine learning itu? Nah, boleh kunjungi sebentar web yang saya kirimkan ugm.id/wml. Sebentar, belum chatnya. Nah, boleh rekan-rekan klik atau kunjungi link tersebut, kemudian isi satu atau paling tidak dua kata ya. Nah, kalau misal kalian mendengar kata machine learning itu langsung meresponnya apa ya? Misal, wah machine learning berarti tentang ini ya mungkin ya. Nah, coba kalian coba terlebih dahulu. Bisa mengunjungi. Oke, ada lagi. Baru masuk 2.
Oke. Oke, 6. Oke. Ini ada yang 3 kata, 2 kata aja ya, atau mungkin ya udah 3. Oke, udah ada yang menyebutkan skitlearn, Zainullah Arifin. Oke, ada lagi baru masuk 14. Machine learning was mesin. Oke, kita tunggu lagi 1 menit ke depan. Sebentar, masih ada 16. Ayo, rekan-rekan yang lain sedang mengisi ya. Oke, 24, 30 detik lagi. Sebentar ya. Oke. Oke, sambil kita lihat, saya ingin share hasilnya sambil pada menunggu. Oke, harusnya tampil ya. Sudah dilihat? Nah, sudah ada 27 yang menjawab. Kecerdasan buatan, kecerdasan pengolahan data, program pembelajaran, mesin dengan perintah sendiri. Ini jawab apa, Mas? Berhubungan dengan data, mempelajari dengan bahasa mesin, Arifin, belajar mesin, pembelajaran mesin, 5, menemukan kata, skitlearn, isi apaan ini? Mesin. Oke. Oke, 10 detik lagi. Oke, jadi di sini yang kalian lihat sudah tampil ya, ini ya, word count-nya. Nah, di sini yang kalian lihat juga merupakan salah satu data visualization ya. Jadi dengan teks yang paling besar adalah merepresentasikan data yang lebih banyak atau ya, maksudnya mungkin bisa dikatakan banyak yang mention kecerdasan buatan seperti itu. Oke, mungkin cukup, kita lanjut. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi. Kita lanjut share screen-nya ke ini. Sudah tampil? Sudah tampil ya, Mas Derli? Oke. Ya, sudah. Oke. Jadi tadi sudah kita lihat atau kita rekan-rekan sekalian mengisi dari link yang saya sediakan tadi. Jadi kebanyakan mengisi tentang kecerdasan buatan. Nah, machine learning ini merupakan sebelumnya maaf ada motor ya. Maaf. Oke, kita lanjut. Machine learning merupakan penerapan ya, dari kecerdasan buatan atau AI atau AI atau mungkin kecerdasan buatan sendiri tadi yang memberikan sebuah sistem kemampuan untuk otomatis belajar
dan meningkatkan dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Ya, ini sudah tampil hal tersebut. Nah, machine learning ini berfokus pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan menggunakannya untuk belajar sendiri. Ini menurut Arthur Samuel. Ya. Nah, jadi tadi kalau banyak yang mention tentang kecerdasan buatan, ya memang machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan atau mungkin penerapannya. Nah, kemudian machine learning ini banyak sekali sudah kita jumpai sebenarnya di era sekarang ini. Kalau misal kalian tidak sadar, mungkin nanti kita akan tahu machine learning itu bagiannya apa saja sih. Oke, selanjutnya, kenapa sih machine learning? Nah, machine learning ini secara deskriptif dapat menjelaskan keadaan bisnis saat ini melalui data historis. Jadi ketika kita mempunyai data historis, kita dapat mengetahui keadaan bisnisnya. Nah, kemudian secara diagnostik, machine learning dapat menjelaskan mengapa suatu masalah terjadi dengan melihat data historisnya. Tadi juga. Kemudian dengan secara prediktif, machine learning mampu memproyeksikan atau memprediksi hasil masa depan berdasarkan data historis yang kita punya. Dan yang terakhir, secara perspektif machine learning ini dapat menggunakan hasil analitik prediktif dan pengetahuan lain dengan menyarankan upaya terbaik di masa depan. Seperti itu. Jadi secara deskriptif seperti apa, diagnostik seperti apa, prediktif, dan perspektifnya seperti apa. Jadi kenapa machine learning digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya sebentar, ini agak. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau misal kita mengatakan machine learning, nah, untuk life cycle-nya atau mungkin di dalam itu seperti apa sih biar dikatakan machine learning? Sebenarnya kita ketika mempunyai data yang cukup, kita perlu melakukan ada data acquisition, kemudian nanti setelah itu kita melakukan data preparation, kemudian ada hypothesis dan modeling, evaluation dan interpretation, kemudian kita melakukan deployment, kemudian setelah deployment ini tambahan sebenarnya ada operation, kemudian ada optimization untuk membuat machine learning itu semakin meningkat ya hasilnya. Nah, ini mungkin saya coba jelaskan sedikit ya. Kalau data acquisition ini merupakan satu komponen penting ya dalam sebuah siklus yang ada di machine learning ini. Jadi kita perlu mendapatkan data apa saja sih yang perlu kita olah ke dalam machine learning. Misal kita membutuhkan apa nih? Kita mau cari sesuatu yang berhubungan dengan misal ini yang sekarang sedang dialami di Indonesia dan di dunia ini, COVID. Ya, kita ingin mendapatkan sebuah tweet tentang COVID. Ya udah kita cari data-data tentang COVID, kita kumpulkan datanya. Bagaimana caranya? Ada banyak cara yang kita bisa dapatkan mengambil dari tweet dari Twitter. Dari Twitter juga sudah bisa menyediakan, kita bisa mengambil datanya. Kemudian selanjutnya data preparation. Nah, dilakukan untuk memperbaiki kualitas data agar sesuai dengan proses modeling yang dilakukan pada tahap selanjutnya. Jadi tahapan ini nanti adalah proses atau sebuah langkah yang digunakan untuk membuat data yang tadi mentah, yang tadi kita dapatkan tuh dari Twitter, ya contohnya dari Twitter lah. Kemudian menjadi sebuah data yang siap untuk diolah atau data yang berkualitas. Misal gini, kalau data Twitter kan kebanyakan singkat-singkat kan ya. Nah, kemudian ada data yang seperti yang ya, kata yang, YG, YNG, kemudian kata-kata yang singkatan, kemudian kata-kata imbuhan, itu kita bersihkan. Jadi kita hanya memiliki tweet yang benar-benar penting. Nah, ibaratnya seperti itu, kata penting dari tweet tersebut. Misal, kayak tadi, misal kata-kata yang imbuhan, kata-kata yang nggak penting itu kita hilangkan. Nah, kata-kata itu seperti apa sih? Nah, nanti sebenarnya kita akan
lebih fokus ke bagian hal tersebut. Nah, tapi karena ini kita akan mengeksplor machine learning, jadi kita akan mengetahui secara luasnya saja dulu, tidak begitu mengerucut ke dalam hal suatu contohnya ya. Nanti jika kalian ingin mengetahuinya lebih lanjut, kalian bisa menghubungi saya atau mencari informasi di internet. Sebenarnya beberapa ada yang menjelaskan lebih detail sih. Cuman setidaknya kalian lebih mengetahui, oh gambarannya seperti ini secara garis besar machine learning itu seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya hipotesis dan modeling. Itu kita bisa melanjutkannya dengan memodelkan dengan menggunakan program yang dibuat dalam bahasa Python ya. Kita juga bisa menggunakan R ya, MATLAB, kemudian data pengolahan lain-lainnya. Bisa mau pakai Orange, bisa dan lain-lain lah. Masih banyak yang bisa digunakan. Kemudian pada langkah hipotesis dan modeling ini akan menjalankan algoritma machine learning. Nah, algoritma itu seperti apa? Banyak sekali algoritmanya. Jadi saya tidak bisa mention satu-satu. Untuk kasus regresi itu algoritmanya apa, klasifikasi itu apa, dan lain-lain. Daripada saya menjelaskan atau teman-teman atau rekan-rekan sekalian regresi itu apa ya, atau mungkin klasifikasi itu seperti apa ya. Nah, kita akan mempelajari hal seperti itu terlebih dahulu. Oke, kemudian evaluasinya tadi setelah sudah dilakukan dan dijalankan dengan algoritma machine learning, kita mengevaluasi berdasarkan apa yang sudah dihasilkan menggunakan tadi ada pengujian seperti RMSE, MSE, MI, dan lain-lain. Jadi nanti diuji hasilnya. Kemudian setelah itu kita bisa menerapkan atau mendeploy hasilnya atau membuat sebuah interface sehingga dapat digunakan atau mungkin kita mencoba model yang sudah kita buat. Dan kemudian, sebentar. Oke, ke scroll. Oke, kemudian operasi ya ini untuk memonitor misal kinerja modelnya setelah dibuat itu seperti apa, kemudian apakah seperti bahan yang sudah diacu sudah betul atau tidak. Nah, kemudian kira-kira untuk implementasi di masa mendatang seperti apa, apakah cocok atau tidak gitu. Nah, kemudian setelah sudah dilihat kita melakukan optimisasi. Misal, oh seperti ini kurang data ini, coba kita rubah modelnya seperti berikut biar hasilnya lebih mantap lagi dan sesuai dengan kondisi yang mendatang seperti itu. Oke, nah di sini machine learning task-nya, nah atau mungkin biasanya kalau misal kalian lihat ini ada seperti ini, ada regression, kemudian ada classification, clustering, association, anomaly detection, sequence mining, recommendation system. Ya, kalau kalian sudah pernah mendengar, oke, kita akan mengetahui dan contoh-contohnya itu seperti apa. Dan mungkin bagi yang mungkin merasa asing, oke, kita akan mengetahui apakah beberapa hal ini betul tidak seperti apa yang kalian pikirkan tadi. Misal kalian masih mengawang-awang ya, seperti itu. Oke, selanjutnya regression. Nah, dari regression ini kita dapat memprediksi nilai kontinu dari sebuah kasus. Contohnya, prediksi harga saham di esok hari atau prediksi harga saham selanjutnya. Ya, kalau misal tren sekarang ini kan sudah banyak ini ya jual beli saham atau mungkin ibaratnya kita main mining dan lain-lain itu kan sudah ada ya. Kalau misal yang sering saya nggak mau nyebut apa platformnya apa, anggap saja depannya B gitu. Jadi udah sering kita jumpai di YouTube lah, ada iklan dan lain-lain itu kan mau mencoba trading dan lain-lain itu kan kita melihat ada kasusnya ya, atau naik turun atau apa. Jadi untuk seperti itu kita bisa melakukan dari regression, kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau misal yang lebih advance lagi, ada juga kita menggunakan cryptocurrency dan lain-lain. Nah, kemudian contoh lainnya kita dapat memprediksi harga rumah. Nah, misal
kita dapat menggunakan regresi ini, misal kita punya data historis nih dengan bulan-bulan, memperhatikan beberapa kriteria dengan bulan-bulan, harga dari beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, atau mungkin dengan beberapa kondisi tertentu, kita dapat memprediksi harga rumah. Nah, ini dengan cara tax dari machine learning yang menjalankan regression atau regresi ya. Nah, selanjutnya ada classification. Nah, ini memprediksi kelas atau kategori dari beberapa contoh kasus yang ada. Nah, di sini contohnya prediksi sentimen analisis sebuah komentar di sosial media. Tadi kan saya sudah sebutkan tadi. Jadi misal ada satu komentar, misal komentar tentang COVID lah. Nah, seperti ini. Wah, COVID ini seperti ini. Wah, jadi apakah ini tweet yang positif terkait COVID? Maksudnya positif dalam arti hal yang mungkin jangan COVID ya, mungkin kita anggap saja vaksin ya, biar lebih jelas vaksin. Jadi ada yang pro vaksin tidak, misalnya ada yang mencela wah vaksin ini buat apa itu, ada yang oke, dengan adanya vaksin kita bisa melakukan ini nih. Nah, dari situ kita bisa melihat sentimen analisisnya lebih condong ke mana gitu kan. Itu berdasarkan dari sosial media, dari data classification. Kemudian ada prediksi penghargaan karyawan berdasarkan kinerja. Nah, misal kita bisa mengetahui kinerja karyawan, misal ini nanti karyawannya menjadi karyawan teladan berdasarkan data-data yang ada, dan kita akan mengetahuinya berdasarkan dari data-data yang sebelumnya juga, dari data misal orang-orang yang sudah mempunyai mendapat predikat apa, ternyata nilainya poin A-nya sekian, ini sekian. Jadi nanti ketika diklasifikasikan mendapatkan klasifikasi pegawai terbaik, ibaratnya seperti itu. Jadi klasifikasi ini kita tahu nanti akan diklasifikasikan seperti apa. Seperti itu. Ibaratnya kita akan mengetahui nanti kalau misal klasifikasi di karyawan berdasarkan kinerja bisa aja karyawan berprestasi, karyawan cemerlang, karyawan apa. Jadi kategorinya kita tahu. Nah, seperti itu. Berbeda dengan clustering. Nah, clustering ini akan mengelompokkan kasus berdasarkan kemiripan. Ya, jadi kemiripannya kita tidak tahu sebenarnya. Yang penting machine learning ini akan membagi berdasarkan kemiripan tadi. Misal diklasterkan, kita mau ngeklasterkan 2 orang, misal dari mahasiswa dalam satu departemen, misal ya contohnya ya, atau mungkin mahasiswa dalam satu departemen. Jadi dalam satu departemen atau jurusan, mahasiswanya kita klasterkan. Misal klasterkan menjadi 2. Nah, kita nggak tahu nih diklasterkan berdasarkan apa. Yang tahu hanya mesin, pokoknya dicari kemiripannya. Bisa saja 2 ini diklasterkan dari orang-orang yang ada di Jawa letaknya, kemudian satunya di luar Jawa bisa, tapi kita tidak tahu ya diklasterkan seperti apa. Pokoknya mesin yang akan mengklasterkan ini seperti ini bagian klaster 1, ini klaster 2. Kemudian kalau diklasterkan berdasarkan ketiga, nanti akan terklasterkan berdasarkan bagian-bagiannya, dan 4 dan seterusnya. Jadi akan diklasterkan berdasarkan kemiripan. Kemudian contoh lainnya pengelompokan pasien dalam sebuah rumah sakit. Ya, kayak misal dengan pasien dari rumah sakit kan banyak tuh, ya udah kita klasterkannya kita juga nggak tahu, misal diklasterkan dengan 2, diklasterkan dengan 2 klaster, apakah diklasterkan orang yang menggunakan BPJS, satunya tidak BPJS atau apa, tidak tahu. Kita hanya meminta mesin untuk coba mengklasterkan pasien di dalam rumah sakit menjadi 2 klaster. Ya udah, nanti akan dibuat 2 klaster. Misal 3 klaster, oke, jadi 3 klaster, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada asosiasi ya. Nah, ini untuk memprediksi kumpulan atau item kejadian yang biasa terjadi bersama. Misal
mencari barang jualan yang biasa dibeli bersama dalam sebuah minimarket. Ya, jadi misal kita mau beli nih di bla 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 mart lah ya. Jadi kita masuk, kalau misal membeli susu biasanya, maaf bukan membeli susu, membeli mentega ibaratnya. Ketika membeli mentega di sampingnya sudah ada meses gitu. Nah biasanya dengan adanya association ini nanti kita bisa menempatkan tadi misal barang tadi yang karena sering dibeli juga, nah ditaruhlah di tempat yang sama. Jadi misal dibuat seperti itu. Jadi sekalian ambil bayar gitu. Jadi tidak membuat penempatannya jauh-jauhan gitu. Jadi karena mungkin sesuai ya udah. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari beberapa data historis tadi. Kebanyakan orang membeli A pasti akan membeli B, membeli C maka membeli D. Misal kita mau beli ada transaksi orang membeli sabun, oh berarti pasti membeli sampo juga, atau membeli odol pasti membeli sikat gigi juga. Nah, maka ditempatkan di tempat yang dekat seperti itu secara asosiasi tadi. Nah, kemudian ada menyusun portofolio saham, itu juga sama seperti hal tersebut. Oke, selanjutnya nah, anomaly detection. Jadi dalam machine learning kita dapat menemukan atau tasknya bisa contohnya ada anomaly detection. Itu menemukan kasus abnormal atau tidak biasa terjadi. Maksudnya seperti apa? Misal pendeteksian IP ilegal pada list pengunjung dalam sebuah website. Misal gini, biasanya ada IP ilegal, kemudian kalau mengunjungi ini tiba-tiba historinya itu melakukan sesuatu, kemudian dia melakukan mengunjungi track recordnya, dalam arti dia apa yang dilakukan itu terlihat kan ya. Nah, ini bisa langsung dikenali sebagai anomaly detection. Kemudian ada pendeteksi transaksi ilegal menggunakan kartu kredit. Misal kalau tiba-tiba dideteksi, kok tiba-tiba langsung beli sejumlah sekian ya, saldonya banyak, kemudian dihabiskan 75%. Padahal untuk transaksi-transaksi sebelumnya dia hanya membeli mungkin 5%, 1%, atau tidak lebih dari 10%. Kok tiba-tiba ini ya? Nah, itu bisa, misal ya, itu bisa dijadikan sebuah anomaly detection. Nah, jadi kita berdasarkan transaksi tadi kita bisa mengetahui ini ilegal atau tidak sah, misal dengan contoh penggunaan kartu kredit. Oke, kemudian ada sequence mining. Nah, sequence mining ini nanti bisa memprediksi apa yang akan terjadi dari keadaan saat ini. Ya, misal contohnya prediksi DO mahasiswa bermasalah. Misal gini, biasanya mahasiswa atau yang akan di DO ini alurnya pasti pertama, misal sudah semester berapa belum lulus, kemudian ketika dicari ada cuti lah dulu, kemudian adalah gak bayar, adalah apa gitu. Misal ada track recordnya yang jelas. Jadi kita bisa menentukan, ketika sudah terjadi kejadian A, kemudian nanti kejadian B sesuai dengan prediksi atau lanjutannya, kemudian hasilnya pasti akan kita ketahui. Contohnya seperti itu. Jadi kita akan melihat prediksi DO mahasiswa yang bermasalah. Contohnya beberapa masalah dengan runutan yang sama seperti itu. Kemudian menentukan alur pada transaksi e-commerce. Misal seperti ini. Kalau misal orang ingin membeli sesuatu nih, pertama orang lihat barangnya, barangnya ini, kemudian alurnya nanti dia keluar, kemudian cari barang yang sama, atau mungkin di bawahnya biasanya kalau kalian perhatikan, pasti di e-commerce ini di bawahnya ada informasi mungkin barang yang Anda cari ada di sini. Nah, ibaratnya barang yang sama bisa atau barang yang sama ada di toko lain. Nah, silakan dilihat. Nah, bisa kalian lihat atau bisa kalian scroll hal-hal yang sama untuk melihat harga-harganya. Nah, itu biasanya sering dilakukan untuk meyakinkan, ini barang yang akan saya beli harganya lebih murah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah untuk menentukan alur pada transaksi e-commerce.
Selanjutnya yang terakhir itu memberikan rekomendasi pengguna berdasarkan asosiasi tadi, kemudian dengan menggunakan dengan pengguna lain yang memiliki tes yang sama. Contohnya rekomendasi tayangan pada YouTube. Misal seperti ini. Kalau di YouTube kita sering lihat ibaratnya bola bagi rekan-rekan laki-laki mungkin yang suka bola, misal ibaratnya 1-2 kali nonton bola pasti rekomendasi layarnya atau video-video yang tampil pada saat kita buka YouTube bola, baik itu apa yang sudah pernah kita tonton dari channel yang sama atau video yang belum kita tonton atau video bola dari channel yang lain. Ibaratnya hal yang tersebut. Nah, kemudian misal klub bolanya misal klub bola A gitu. Nah, kemudian kita nonton highlight-nya misal. Kemudian ada contoh lagi, oh ditampilkan lagi golnya dari pemain ini, pemain ini, pemain ini. Nah, jadi YouTube itu merekomendasikan hal yang sama berdasarkan contoh tayangan atau mungkin hal yang YouTube yang pernah ditonton oleh pengguna-pengguna lain. Oh, kalau misal nonton misal klub ini pasti akan nonton pemain ini nih, kemudian nyari gol-gol inilah. Nah, jadi orang yang sudah pernah nonton klub A nanti akan direkomendasikan sesuai dengan apa yang sudah ada berdasarkan pengguna lain. Ibaratnya recommendation system itu seperti itu. Atau contohnya lagi rekomendasi barang yang dibeli pada e-commerce. Ibaratnya itu. Kalau misal banyak orang yang membeli laptop A, biasanya beli mouse ini. Nah, jadi ketika ada yang membeli laptop pasti langsung di bawahnya rekomendasinya mouse ini nih gitu, atau mungkin bisa mendapatkan harga spesial ketika membeli mouse ini atau keyboard ini. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, jadi itu adalah sebuah task yang bisa dilakukan atau machine learning task lah ya. Jadi machine learning yang kita kenal tadi atau mungkin yang sebelumnya kita ketahui machine learning bisa digunakan dalam berbagai hal tadi, dari regresi hingga recommendation system. Oke, kalau misal kita lebih detail kayaknya waktunya juga tidak cukup, jadi kita lanjut kemudian ke data visualization. Nah, data visualization ini seperti apa? Jadi sebuah representasi grafis dari data dan informasi yang diekstraksi dari penambangan data atau data mining ya, menggunakan graph ya atau grafik, kemudian ada chart, kemudian atau mungkin bisa kita sebut bagan, kemudian ada maps atau peta ya, kemudian data visualization tool lain dan teknik yang membantu menganalisis sebuah informasi yang dapat membuat keputusan di atasnya seperti itu. Nah, nanti ada visualisasi berdasarkan variabel. Nanti ada pie chart, bar chart, line graph, scatter plot, heat map, dan lain-lain. Nanti kita akan melihat, oh kalau data visualisasi itu seperti ini contohnya. Dan nanti kita akan mencoba kalau diimplementasi dalam sebuah coding, nanti kita akan coba ini kalau coding biasanya kan wah harus install apa nih. Nah, kita pakai Python, tapi kita menggunakan sebuah yang sudah disediakan Google. Jadi nanti kita menggunakan Google Collaboratory yang kita tidak perlu menginstal Python lah, library dan lain-lain. Jadi kita tinggal mengunjungi dan kita tinggal menggunakan dan menjalankan code-nya. Nanti kita akan mencoba ya. Oke, kita akan masuk mencoba menjelaskan pie chart ya. Nah, di pie chart ini harusnya kalian sudah pernah atau mungkin sering lihat lah di berita, dimanapun kita bisa melihat bahwa pie chart ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dari jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Misal, ini adalah rasa sebuah es krim, ya. Misal ada coklat, strawberry, mangga, vanilla, pistachio dan lain-lain. Nah, ibaratnya kalau misal kalian mau punya rasa lain-lain juga bisa dimasukkan. Nah, di sini kita bisa melihat oh yang paling banyak itu apa? Nah, bisa kita lihat coklat karena 28,6% gitu. Kemudian
di sini ada menggambarkan warnanya coklat berarti warna coklat, putih untuk vanila, merah untuk strawberry dan lain-lain. Kemudian pie chart ini jadi menggambarkan seperti itu. Jadi setidaknya ada satu kesatuan 100% dalam bentuk pie atau dalam lingkaran, kemudian memperlihatkan bagian-bagiannya. Nah, kemudian yang bagian mangga ini ada terpisah. Maksudnya apa? Maksudnya ini di highlight. Jadi, itu tuh mangga nih. Jadi diambil, ibaratnya diambil loh. Ini loh yang mangga sekian gitu. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa mangga itu sekian persen gitu. Nah, kemudian kita bisa merepresentasikan juga dengan menggunakan bar chart. Nah, bar chart ini adalah merupakan suatu tool visualisasi yang dapat digunakan untuk membandingkan data kategorikal. Nah, kemudian mirip dengan diagram tadi, pie chart atau diagram lingkaran, diagram ini dapat digunakan untuk membandingkan kategori data satu sama lain. Ya, misal kita melihat populasi di Amerika Selatan. Nah, ada negara Brasil sampai negara lain-lain, ibaratnya seperti itu ya. Saya nggak kelihatan. Oke. Kemudian dari sini kita melihat populasinya. Nah, ini ada tulisan 1L8. Itu maksudnya epsilon ya. Jadi ada 10 pangkat 8. Jadi jumlah ini populasinya nanti dikalikan 10 pangkat 8. Seperti itu. Nah, untuk rigidnya nggak terlihat, ibaratnya 2, sekian, itu kan ibaratnya seperti itu. Jadi diagram batang ini dapat menampilkan lebih banyak kategori daripada data yang diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran kan hanya partnya saja ya. Kalau ini bisa banyak banget nih, satu bla bla bla, itu ada banyak lebih dari sini. Kalau di sini kita bisa lihat hanya 5. Nah, di sini lebih dari 5. Oke. Kemudian ada line graph. Nah, line graph ini bentuk visualisasi lain dari diagram lingkaran ya dan diagram batang seperti tadi. Nah, bisa dilihat untuk melihat temperatur suhu. Nah, berdasarkan dalam satu hari. Nah, misal di sini kita lihat bahwa untuk jam ke 00 hingga jam 24.00 ibaratnya seperti itu. Nah, jadi di sini ada suhunya. Di sini suhunya, temperaturnya Celsius seperti ini ya. Oke, mungkin nanti kita akan coba lihat. Jadi ibaratnya nanti ketika jam kelima kita mendapatkan suhu 0 derajat. Ya, misal ibaratnya seperti itu. Kemudian nanti ada di jam keberapa suhu paling tinggi, kemudian untuk jam 24 itu dengan bernilai berapa. Jadi kita bisa melihat dengan line graph itu seperti itu dalam menggambarkan dalam satu data suhu dalam satu hari. Itu menggunakan line graph. Selanjutnya kita bisa menggunakan scatter plot. Nah, kalau scatter plot ini berfungsi baik untuk data dengan 2 komponen numerik ya. Nah, kemudian scatter plot ini bisa mengetahui atau melihat pola atau pencilan dari data tadi. Misal di sini, kita melihat ada data yang beda sendiri nih. Ada data yang mungkin yang lain ada yang tinggi-tinggi nih beratnya, kemudian ada yang diameternya berapa, dan ada yang beda sendiri lah, atau mungkin ada yang mengerucut, menggerombol di bagian mana gitu. Nah, contoh di sini kita memiliki data yang terkait dengan perbedaan lemon dan lime ya berdasarkan karakteristik fisiologisnya berdasarkan berat dan diameter. Oke, kemudian ada heat map. Heat map adalah jenis visualisasi yang menggunakan kode warna untuk mewakili nilai atau kepadatan relatif data di seluruh permukaan. Warna-warna ini kemudian dapat digunakan untuk memeriksa data secara visual, gunanya untuk menemukan kelompok dengan nilai serupa dan mendeteksi tren dalam data. Nah, di sini kita bisa melihat misal ini JFMD itu dari Januari hingga Desember. Nah, kita misal melihat visualisasinya seperti ini. Kalau misal kita menerapkan atau mencontohkan kalau heat map dalam sekarang ini yang biasa kita lihat apa ya? Contohnya kalau misal data kasus COVID di Indonesia, biasanya kita bisa melihat semakin gelap itu semakin banyak.
oh zona hitam berarti gelap dan banyak nih. Nah kalau misal terang jadi warna apa gitu. Hijau, zona hijau sudah aman. Kemudian ada oranye, semakin merah semakin hitam. Jadi berdasarkan seperti itu. Nah kalau heat map ini mungkin dari berdasarkan suhunya dari hitam ke putih. Jadi nanti terlihat seperti itu. Jadi visualisasinya jelas terlihat seperti itu ya. Harusnya sih ini sudah pernah atau mungkin sering kita lihat berdasarkan contoh tadi dari COVID-19 berdasarkan dari gambaran wilayah yang terdampak. Oh, di wilayah ini warnanya hitam, jadi banyak kasusnya. Kalau warnanya semakin terang berarti sedikit kasusnya. Kurang lebih representasi datanya seperti itu. Oke, kemudian ada histogram. Nah, histogram ini adalah sebuah visualisasi yang cukup penting untuk melihat distribusi pada data kita. Di sini nanti kita kalau menggunakan Python kita menggunakan pandas. Nah, jadi akan menyediakan metode untuk memudahkan kita untuk membuat histogram. Jadi nanti kita akan mencoba kalau di Python itu code-nya seperti apa. Kalau kita punya data, kita akan memvisualisasikannya seperti apa. Kita akan mencobanya nanti ya. Kemudian di sini ada plot histogram secara tradisional, hanya membutuhkan satu dimensi data. Nah, ini dimaksud untuk menunjukkan jumlah nilai dari kumpulan nilai secara serial. Jadi ibaratnya seperti ini, berdasarkan price. Nanti dilihatlah seperti ini, banyaknya data seperti ini. Kemudian kalau berdasarkan price dan kategorinya berdasarkan apa, nanti hasilnya seperti apa gitu. Nah, kalau di sini yang akan saya tampilkan, yang saya tampilkan sekarang hanya satu. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat seperti ini, pasti kalian akan bingung. Nah, nanti ketika kalian akan melihat contohnya, nanti ketika saya lihat nanti akan lebih enak dipahaminya. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke mencoba code ya di Google Colab. Oke, saya minta untuk rekan-rekan untuk bisa mengunjungi Google Kolaboratory. Sebentar saya coba masuk ke sini. Google Kolaboratory. Google Kolaboratory. Oh. Sebentar, tadi mana ya? Ini. Oke, reconnect. Coba rekan-rekan sekalian bisa klik link yang ada di kolom chat. Nah, oke, kalau kalian sudah klik, nanti kalian akan diarahkan untuk membuat sebuah Google Colab, atau sebenarnya kalau misal kalian bisa mengunjungi Drive juga bisa, kemudian nanti membuat suatu file baru ya, Kolaboratory. Sudah? Sebentar saya share. Ya berarti di sini. Share screen saja. Oke, sudah bisa ini. Sebentar, ini linknya. Sudah tampil ya. Oke, saya copy. Nah, nanti saya kasih code-nya terkait visualisasi datanya.
Kolom chat. Saya nggak tahu caranya gimana. Ini link apa ya? Sama juga. Oke, mungkin link ini aja. Ketika diklik nanti akan menuju ke halaman seperti ini. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini kita akan mencoba untuk mengolah data. Ketika kita mulai data seperti apa, kemudian nanti coba kita akan merepresentasikannya atau menampilkan visualisasinya dengan cara tadi berbagai diagram atau chart yang sudah saya jelaskan tadi dengan bahasa Python melalui Google Collaboratory. Coba rekan-rekan sekalian bisa mencoba. Bisa ada yang sudah bisa klik ini. Nah, nanti rekan-rekan sekalian bisa mengklik new notebook ya, atau mungkin kalau misal rekan-rekan sekalian mau lihat dari Drive, oke sebentar, mungkin saya coba contohkan dari Drive ya. Drive. Notebook. Oke, share screen. Oke. Rekan-rekan sekalian mungkin bisa mengunjungi Drive, kalau tidak ya, kalau misal belum bisa mengunjungi di bagian sini, mungkin mengunjungi Drive ya, Google Drive maksud saya, drive.google.com. Jangan lupa untuk masuk ke akun Google-nya. Kemudian nanti klik kanan ya. Kalau di sini kan kita biasa bisa membuat folder, upload file dan lain-lain. Nah, kita mencoba ke more ya. Nah, more ini kemudian kita klik Google Collaboratory. Nah, nanti kita akan diarahkan ke Google Colab. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tampilannya. Ketika kita akan membuat Google Colab secara awal. Sudah? Ada yang sudah? Rekan-rekan di sini? Saya bisa, Pak. Saya bisa. Saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa, sudah klik linknya. Oke, mungkin bisa coba yang bagian. Oke, ada. Sudah. Saya sudah akses linknya, namun nggak bisa coding. Ya, itu linknya saya read only ya. Nah, itu buat contohnya. Jadi nanti biar merasakan, oh bisa dijalankan seperti itu. Nah, nanti rekan-rekan sekalian mencoba seperti tadi dari awal membuat Google Colab-nya. Yang ada pie chart-nya kan? Ya, betul. Nah, ini ya, ketika kalian klik link yang saya kirimkan, nanti masuknya ke ini. Nah, untuk membuat file Google Colab yang baru dari Drive tadi, misal ini ya. Nah, dalam folder manapun, nah klik kanan di More, kemudian Google Collaboratory, klik ya. Nah, sudah masuk ke sini. Nah, kita akan menjalankan programnya. Nah, di sini Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, biasanya kalau misal kalian atau mungkin rekan-rekan sekalian ini sudah pernah mencoba, di Python itu bisa kita melakukan coding menggunakan Jupyter Notebook. Nah, mungkin tampilannya kurang lebih sama seperti Google Collaboratory seperti ini. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau di Python ini ada beberapa format, nanti ada format filenya .py, ada juga IPYNB. Nah, kalau IPYNB ini nanti ada notebook ya, jadi bisa di-run seperti ini. Jadi kita akan bisa melihat visualisasinya dan bisa nge-run langsung tampilannya seperti ini. Nah, oke. Nah, dari
nanti kan rekan-rekan sekalian bisa membuka 2 tab. Jadi yang pertama tab yang saya kirimkan linknya, kemudian di sini ada tab baru. Nah, kenapa seperti itu? Biar rekan-rekan sekalian bisa merasakan, oh run code-nya seperti ini toh. Gitu. Kemudian pas di jalan, oh kalau Python sudah disediakan seperti ini, jadi akan lebih mudah kalau misalnya ingin merepresentasikan data dan menampilkannya dalam bentuk visualisasi chart atau diagram dan lain-lain. Nah, oke, kita mulai ya. Tidak mengerti. Oke. Oke, kita mulai saja ya. Nanti kalau misal ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Nah, kita masuk ke sini, Colab Research ya. Nah, jadi kita akan copy ibaratnya, atau mungkin kita klik ini, copy dari yang sudah ada. Kita copy, atau sebenarnya bisa saya jalankan di sini, tapi rekan-rekan nggak bisa ngedit apapun. Jadi ibaratnya saya mencontohkan seperti yang dialami rekan-rekan semua. Jadi kita copy. Nah, yang pertama adalah kita perlu mengimport library yang ada di Python. Nah, kita copy ini dulu. Nah, kita taruh di sini. Nah, untuk menjalankannya, rekan-rekan sekalian tinggal klik ini, run. Oke. Nah, ketika ada tanda checklist, ya, itu diartikan sudah selesai. Nah, berarti sudah selesai mengimport library yang ada di Python. Nah, kemudian ada code seperti ini. Kita copy, kita taruh di sini nih. Ini kan bisa dilihat ada plus code ya, artinya kita bisa menambahkan kode di bawahnya. Nah, kita paste, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bisa dicoba untuk hal yang simple ini dulu. Jadi, dari code ini kita bisa melihat ada sebuah variabel. Nah, nanti kalau misalnya kita punya data, kita bisa masukkan ke dalam variabel. Nah, di sini ada variabel berisikan rasa coklat, vanila, dan lain-lain. Nah, kemudian ada nilainya, vote-nya, nah, 12 dan lain-lain. Nah, dari variabel ini, nah, kita akan membuat sebuah pie chart. Nah, caranya kita menggunakan tadi PLT. PLT tadi adalah sebuah variabel ini ya, yang memanggil sebuah library tadi, import matplotlib ya, SPLT. Jadi plt.py ya, kemudian menaruh variabel vote, kemudian labelnya adalah sama dengan favors. Nah, kemudian kita plt show. Nah, artinya kita akan menampilkan data ini dalam bentuk sebuah pie chart. Nah, seperti ini. Jadi tampil vanilla, coklat, strawberry, mango, dan pistachio. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini kita balik ke tab ini aja. Kayaknya waktunya sudah hampir mepet ya. Jadi kita mungkin bisa lihat dari sini. Nanti rekan-rekan bisa mencoba code-nya seperti ini. Tinggal di copy, kemudian tinggal ditaruh di paste lagi bawahnya. Nah, kalau mau dikerjakan di sini juga boleh. Nah, misal mau nyoba nih, stroberinya diganti teksnya atau manggonya ganti apel. Nah, kita jalankan juga bisa. Nanti ibaratnya berubah seperti ini, apel. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada code lagi, kita tinggal paste, kemudian jalankan di sini. Nah, di sini untuk menampilkan prosentasenya kita dapat mencoba code berikut. Nah, kalau di atas ini tidak ditampilkan prosentasenya. Nah, kalau ingin menampilkannya, kita bisa menggunakan code berikut. Nah, jadi akan tampil nih persentasenya tadi. Nah, persentase ini didapatkan dari mana? Seperti perhitungan persentase biasa. Ini saya besarkan. Ini kan setiap rasa memiliki vote ya. Jadi kita lihat jumlah vote-nya berapa, kemudian
vote ini dibagi jumlah tadi, jadi menghasilkan persentase ini. Misal vanilla 26% dan lain-lain. Nah, itu secara gambarannya seperti itu. Nah, daripada saya coba kopas satu-satu, berhubung waktunya mungkin tinggal 10 menit lagi. Nah, kita langsung lihat dari sini saja ya. Nanti rekan-rekan sekalian bisa mencobanya seperti yang sudah saya share tadi linknya. Jadi nanti bisa dicoba code-nya, kemudian diubah-ubah code-nya juga bisa. Misal code-nya dalam arti seperti ini. Kita coba jelaskan code-nya ya. Nah, jika ingin merubah warnanya, kita dapat mencoba seperti berikut. Nah, kalau di sini tidak ada variabel colors-nya ya, atau warna. Nah, di sini kita mencoba menambahkannya. Nah, ini kita coba kasih warna. Nah, warna di sini nggak kayak identitas R, itu red, G itu green. Nah, ini bisa menggunakan ada code-nya. Nanti rekan-rekan bisa menggunakan mencari code-nya di dalam internet juga bisa, atau menggunakan color picker juga bisa. Nah, kemudian tinggal dimasukkan code-nya untuk menampilkan warna. Kemudian untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan highlight terhadap satu data kayak tadi, nah kita mencoba menambahkan perintah ini. Kita melakukan di exploit tadi ya. Nah, color. Nah exploitnya ini. Maksudnya exploit itu apa? Misal ini 0, 0. Nah, ini enggak 0 itu enggak dieksploit ya. Jadi 0,1 itu ibaratnya dipisahkan ya. Nah, ini kalau misal saya run, kita runnya di sini aja. Soalnya tadi sudah reconnect. Nah, ketika kita run, jangan nanti bingung, di sini aja. Nah, di bawah. Nah, kita run. Sorry, colornya belum ada. Kita run. Nah, ini ya, ke highlight. Nah, misal kita coba besarkan 0,5. 0,6 lah. Intinya apa sih? Nah, jadi nanti, ini semakin terpisah jauh. Ibaratnya ini adalah di-exploit-nya seperti ini. Nah, jadi kita bisa meng-highlight yang bagian mana mau dilihat. Jadi nanti semakin kecil nilainya, semakin nempel di bagian pie chart-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba perintah lain. Nah, kita bisa memberikan sedikit tampilan 3 dimensi dengan menambahkan bayangan dengan argumen bayangan sebagai berikut. Nah, kita bisa menggunakan code ini, menambahkan shadow sama dengan true. Nah, kalau di sini kan rekan-rekan bisa melihat bahwa tidak ada perintah shadow ya. Nah, kalau di sini ada perintah shadow sama dengan true. Nah, nanti bisa tampil beda tampilannya. Jadi seperti ada bayangannya. Jadi kayak 3 dimensi ini, ada shadow-nya ya. Nah, ini. Ya, terlalu pecah gambarnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau yang di sini kan tidak ya. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya bisa menggunakan judul. Nah, judul ini kita bisa jalankan dengan plt.title. Nah, di sini kita tambahkan plt.title di sini. Nah, kenapa kode ininya dijalankan lagi? Karena agar bisa menampilkan diagramnya. Jadi perintah tambahkan title, kemudian kita jalankan lagi kode yang sama seperti di atas. Dan kemudian kok datanya nggak ditampilkan. Nah, kalau kita menjalankan Google Collaboratory, data yang sudah pernah kita inisialisasi atau kita panggil atau variabelnya ini akan tersimpan. Jadi kita sudah memanggil warna atau colors di sini, ya nanti variabel colorsnya ini bisa kita gunakan di beberapa step selanjutnya. Misal di sini, jadi kok di atasnya nggak ada color, nah ternyata di sini ada color, ya bisa dipanggil. Jadi ketika kita jalankan bisa jalan seperti ini. Sudah ada judul ya, favorite es krim flavor.
tampilannya seperti ini, kemudian tampillah di highlight-nya dan berapa persentasenya. Itu untuk bagian pie chart. Nah, selanjutnya ada bar chart. Nah, rekan-rekan sekalian bisa melakukan code dengan cara tadi, melihat code-nya ini seperti ini, kemudian kita menjalankan. Nah, di sini untuk bar chart ada negara tadi ya, Argentina hingga Venezuela, kemudian the population sekian angkanya. Nah, di sini kan bisa kita lihat di yang kedua ini kan 012. Jadi ibaratnya 012 Brazil. Nah, berarti data di Brazil ini memiliki nilai ini berapa berarti? Kita lihat 212 juta ibaratnya gitu kan. Nah, 212 juta direpresentasikan dengan angka, ibaratnya ini kan jadi kok 2 1 koma ini. Nah, di sininya maksudnya ada 10 pangkat 8, 10 epsilon 8. Jadi dikalikan 2 dikalikan 10 pangkat 8 gitu. Jadi jadinya 200 juta gitu kan. Nah, di sini lebih dari 2 berarti secara kasat mata, nah nilainya itu seperti ini, sebenarnya segini. Nah, itu akan merepresentasikan dalam bar chart ini. Nah, jadi dari negara Argentina hingga Venezuela akan tampil seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh kayaknya kurang nih. Masa 0, 2, sampai 14 nih. Kan kita nggak bisa tahu negaranya mana. Nah, kita perlu menambahkan nanti informasinya sudah saya tuliskan di sini. Jadi rekan-rekan kalau misal ingin mencobanya bisa tahu, oh code ini maksudnya bagian mana, oh ini maksudnya perlu ditambahkan apa. Nah, ya jadi nanti link ini bisa kalian coba. Nah, kalau di sini kita perlu menaruh untuk label dalam aksisnya ya. Kemudian dirotasi 90%. Kenapa? Kita kalau misal tidak merotasinya kan akan tampil seperti ini ya, dari kiri ke kanan. Jadi nanti akan tulisannya akan berbentuk atau saring tumpang tindih lah. Jadi Argentina tidak terlihat dan lain-lain. Jadi ketika dirotasi 90% akan tulisannya jadi tampil seperti ini. Argentina, Bolivia, Brasil, Chili dan lain-lain. Nah, ini tampil seperti ini. Jadi yang tadinya awalnya 0 sampai 13, nah kita bisa melihat seperti ini. Argentina dan lain-lain. Jadi sudah punya poinnya masing-masing. Nah, dari sini ada yang kurang. Nah, kita perlu menambahkan title seperti ini. Jadi nanti bisa menambahkan title-nya seperti itu atau bisa menambahkan di labelnya. Nanti bisa kalian coba di bagian ini. Kemudian selanjutnya oke. Kita mau lihat dari bar ini kan kurang rapi nih, atau mungkin Anda harus menerapkan sedikit Argentina kalau diurutkan. Ini kan kalau yang ditampilkan ini urut abjad ya. Argentina, Bolivia, A, B, C sampai Z, tapi yang terakhir V gitu kan ya. Nah, kita nggak mau lihat abjad nilainya, tapi mau lihat urutan barnya nih, gimana nih. Nah, kita menggunakan library baru dari import Panda SPD tadi. Nah, jadi pandas tadi kita inisiasi menjadi variabel .pd. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi kita menemukan data frame df ya, itu data frame sebenarnya. Kita coba singkat df sama dengan pd. Nah, ini data frame. Nah, kita punya country. Oke, ini country tadi, population, isinya variable population. Ini country sama population itu dapat dari mana? Dari data yang sudah di sini kita miliki. Nah, ini datanya nih. Nah, kita tinggal panggil saja di sini. PD data frame, country, population. Nah, df sort value. Nah, by population. Nah, in place true. Nah, jadi dilihat dari populasinya, sort value. Jadi di sort by population. Nah, jadilah seperti ini. Dari kecil ke besar. Jadi yang paling besar tadi Brazil, paling nggak kelihatan ini dan mungkin 0 atau mungkin berapa ya. Bukan 0 ya, mungkin di bawah 0, berapa jadi nggak kelihatan ini. Jadi sekian. Nah, untuk data realnya bisa
rekan-rekan lihat di sini. Nah, ini kecil banget. Kalau direpresentasikan dalam ini ya tidak akan tampil karena perbandingannya dari 200 juta seperti ini. Jadi ini mungkin lebih kecil banget, jadi nggak kelihatan. Nah, oke. Kemudian kalau tadi di pie chart itu bisa kita meng-highlight dengan mengambil bagian beberapa tadi kan diambil sedikit kan. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan ini menandai dengan warna merah. Misal kita meng-highlight-nya dengan cara mencoba ini bagaimana kita menggunakan warna pada barnya. Nah, ini ada color-nya. Kita kasih color -2. Maksudnya data yang terbesar kedua. Nah, kalau misal rekan-rekan coba -1, nanti akan masuk warna merahnya ada di Brasil. Kalau min berapa, ya sesuai dengan urutan -5, dan di sini Chili dan lain-lain gitu. Nanti rekan-rekan bisa mencobanya sendiri dan merubah-rubah datanya seperti yang sudah ditampilkan di sini. Jadi nanti tinggal di-copy, dijalankan gitu. Seperti itu. Kemudian kalau misal ini terlalu kecil, nah kita juga bisa membuat grafik lebih besar yang mewakili lebar, tinggi, gambar dalam inci. Nah kita buat, nah code-nya seperti berikut. Nah kita buat tambahkan di sini PLT, figur, fixed size. Nah di sini ada 20, 10. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, akan jadi besar. Nah jadi kelihatan nih tadi yang tadinya nih nggak kelihatan di bagian sini, ada kelihatan nih secercik warna biru. Nah, seperti itu. Itu untuk bagian bar tadi ya. Nah, kita masuk ke line graph. Nah, line graph juga seperti ini. Code-nya juga kalian bisa jalankan di sini. Nah, ini contohnya ada temperatur, di sini ada jam. Nah, kita bisa menghubungkannya dengan seperti ini. Nah, ini ada temperaturnya, temperaturnya datanya seperti ini. Jadi bisa kita lihat antara 0 sampai 8 ibaratnya seperti ini ya. Atau 9 ya, nilai 9. Nah, ini hour-nya atau jamnya. Nah, ini PLT plot. Nah, kita akan menampilkan jam berdasarkan temperatur Celcius. Nah, jamnya di bawah, temperaturnya di sebelah sumbu Y. Nah, kemudian ditampilkan plt.show. Tampillah seperti ini. Nah, kita dapat melihat suhu mulai sekitar 2 derajat Celcius pada tengah malam, kemudian turun menjadi beku jam 5. Jadi ini jam 5 kan turun 00 ya, 000. Nah, sampai jam 6 kemudian naik ya. Nah, ini adalah gambaran menampilkan datanya seperti ini. Seperti itu. Ini sepertinya masih banyak lagi, Mas. Mungkin nggak bisa saya coba satu-satu mungkin, nggih. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian mungkin nanti bisa dicoba di rumah ya. Mungkin kita masuk ke ininya, kesimpulannya. Sebentar. Mana. Oke. Oke, tadi data histogram. Oke. Ada quote yang mengatakan bahwa the goal is to turn data into information and the information into insight. Nah, jadi tujuannya adalah dari tadi data itu kita coba untuk mendapat informasi, dan informasi tadi kita bisa mendapatkan sebuah insight yang perlu kita dapatkan dari informasi. Nah, itu adalah quote dari Carly Field. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya share karena mungkin saya rasa waktunya juga sudah terlewat, deh, Mas Derli. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dikoordinatorkan oleh Mas Derli. Saya kembalikan ke Mas Derli. Terima kasih rekan-rekan.
Baik, terima kasih Pak Dinar atas penyampaian materinya. Tadi Iya, cukup ini. banyak ya. Saya juga untuk bingung ini jadinya. untuk data visualization-nya ya tadi ya Iya. perkembangan ini. Itu belum masuk ke mesin learning-nya. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan terkait data visualization ke Pak Mm-mm. Dinar. Silakan pertanyaannya disampaikan di room chat. Atau kalau mau interaktif tanya juga boleh. Silakan dibuka mic-nya sama dibuka videonya jika ingin. Atau saya dulu. Oh, ini ada nih Pak. Apa ya perbedaannya yang dipelajari tadi dengan menggunakan Microsoft Word atau PPT? Hmm, Bedanya dari Bedanya dengan Google Colab dengan Word atau Excel atau PPT gitu. oke, Word, Excel atau PPT. Oke, tadi yang nanyanya oke. Sofa. Nah, perbedaannya adalah yang kita lakukan tadi menggunakan Google Colab. Jadi sebenarnya nanti Google Colab ini kan menggunakan bahasa Python. Jadi nanti data yang kita dapatkan kalau tadi yang saya tampilkan kan datanya masih kecil ya. Maksudnya kita bisa saya contohkan data kecil saja. Jadi ibaratnya untuk menselesaikan seperti ini. Nah, kalau next nanti kalau misalnya kita punya data dan nanti kalau rekan-rekan lihat di quotes di bawahnya kita mendapatkan data yang cukup banyak atau open dari sebuah internet atau data open ya. Nah, dari situ kita bisa mengambilkan dari API, dari lain-lain. Nah, kalau misal PowerPoint kan datanya terbatas juga kan kita menginputkan satu-satu. Kemudian kalau misal dengan Python kita bisa menggunakan data yang open tadi dari API atau mungkin dari database juga kita bisa gunakan, kemudian bisa kita tampilkan gitu. Jadi bedanya adalah nanti ketika pemrosesannya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sumber tidak hanya menampilkan sedikit saja gitu. Gitu, Mas. Oke, baik. Ini ada lagi nih Pak, ini cukup panjang nih, lumayan juga nih. Jadi machine learning menimbulkan dampak negatif seperti adanya pemotongan tenaga kerja karena pekerjaan telah digantikan oleh teknologi machine learning. Nah, terus konsep oke, jadi intinya ini pertanyaan adalah Ditambah. machine learning ini bisa berdampak ke pemutusan tenaga kerja gitu. Jadi menurut Bapak nih untuk kasus ini seperti apa gitu? Oke. Oke, jangan ibaratnya kayak mesin learning, berarti nanti semua mesin bisa bekerja dan bisa menggantikan orang nih. Nah, jadi kita nanti seperti apa ya? Ya memang ibaratnya yang namanya machine learning itu adalah memang bisa menggantikan sebuah seorang mungkin ya, tapi pekerjaan machine learning ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mesin dan mungkin kalau dijadikan oleh orang itu dampaknya akan berbeda. Misal gini, misal contohnya adalah menghitung gitu kan. Ibaratnya kalau di mesin learning kita ambil contoh gampang misal menghitung ya. Karena kalau misal kita ngitung itu kan harus perlu teliti, oh masih 10-an nih, oke, masih benar ngetiknya, masih oke, masih benar. Sampai 100 kadang capek lah, mata pegel lah atau gimana. Nah, tiba-tiba salah angka. Nah, ketika salah angka ini nih nanti apa namanya ibaratnya berarti enggak teliti nih. Nah, oleh karena itu butuhlah sebuah mesin yang akan menghitung tadi angka-angka tadi misalnya ibaratnya. Jadi adanya mesin learning itu akan membantu manusia sebenarnya seperti itu. Nah, apakah akan menggantikan? Bukan menggantikan mungkin ya, tapi secara eksplisit itu membantu pekerjaan manusia yang setidaknya itu bisa meringankan pekerjaan manusia itu. Nah, jadi kalau misal dibilang dampak buruknya bukan dampak buruk ya mungkin ya. Ya baiknya malah pekerjaan manusia akan lebih Lebih dikerjakan oleh produktif gitu mesin. ya Pak Iya, ya? lebih produktif. Jadi sebenarnya daripada kita capek-capek, apalagi kan kita kayak capek, aduh, ngapain ya? Kalau aduh, kan manusia kan punya emosi, punya Iya benar. batas. Nah, kalau mesin ya udah pasti bekerja terus. Apalagi kayak mining kita menggunakan Vega Vega itu misalnya ibaratnya.
ya kan biarkan mesin yang bekerja gitu. Kita bisa mengerjakan hal lain yang lebih penting, atau kita bisa melakukan suatu action dari apa yang sudah dikerjakan oleh mesin, ibaratnya seperti itu. Jadi tidak dalam arti kita akan digantikan oleh mesin seperti itu. Beda Iya, lagi betul. konsepnya. Nah, salah satu webinar ini ada juga untuk mempersiapkan rekan-rekan sekalian nih, jika ada Iya. nanti ada perubahan, perubahan Heeh. jenis pekerjaan, teman-teman bisa mulai dari mungkin data science gitu ya, Mm-mm. belajar machine learning, belajar data visualization gitu kan ya, Iya. belajar SQL sekalian jika ingin menambah ilmu baru dan apa skill Iya. baru. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Molly Almond. Perbedaannya Google Colab dengan Google Data Studio dan Tableau itu gimana ya? Dan Tableau. Google Colab, eh, Google Data Studio dan Tableau. Tableau itu mungkin ini adalah kalau saya lihat itu untuk data visualization aja ya. Nah, kalau misal sebentar, saya nggak kurang mendalami terkait hal tersebut, tapi software visualization software. Nah, sebenarnya untuk visualisasi datanya sebenarnya banyak sekali kan. Kalau tadi sudah dilihat um, PPT, Excel kan bisa memvisualisasi data juga kan untuk scope yang masih kecil gitu kan ya, atau mungkin nanti belum bisa dikembangkan lain-lainnya gitu kan. Nah, kalau menggunakan Google Collaboratory itu menggunakan Python, dan yang mana tadi bisa dikembangkan, misal tadi kita menambahkan model atau algoritma machine learning. Ya, nanti ibaratnya di situ kita akan menggunakan algoritmanya, kemudian akan menjalankannya gitu kan. Beda dengan Excel atau lain-lainnya, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau misal Tableau ini kalau saya lihat, atau nah ini ada Tableau Google Data Studio, itu kayak merepresentasikan datanya ya. Nah, Better Studio Warrior Business. Nah, ya, jadi kalau misal sebenarnya kalau di bagian ini nanti kita bisa mempunyai mengembangkan mesin learning-nya dengan tadi Google Collaboratory berbasiskan visualisasi menggunakan bahasa Python. Nah, kemudian kita bisa menambahkan metode-metodenya di dalamnya. Jadi kita menghasilkan sebuah tadi tampilan, dan kemudian kita bisa mendeploy dengan menggunakan perangkat lain mungkin ya, atau misal dideploy di bagian menggunakan divisualisasikan dalam web, kemudian kita bisa menampilkan dalam Android dan lainnya juga bisa. Jadi ibaratnya kita mengcodingnya atau menggunakannya itu di dalam dan Google Colab, dan bisa menambahkan dengan beberapa informasi dan bisa divisualisasi atau diimplementasikan ke dalam yang lain. Ini sebenarnya masih dasarnya saja sih, seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Lalu ini ada lagi nih Pak dari Revia Karsista. Apa korelasi visualisasi data dengan machine learning ya? Karena saya condong ke machine learning, yaitu reinforcement learning. Apakah ada hubungan reinforcement learning dengan ML agents? Waduh, ini cukup Oh ini, cukup jauh iya, ya Pak ya. Mungkin iya. bisa dibantu jawab. Oke, oke. Dia pertanyaan tentang mesin learning. Ya, diminta isi pertanyaan, namun pertanyaannya saya lebih ke mesin learning. Oh, pertanyaannya. Iya. Oke, jadi kalau ini mungkin dari ini banget ya. Jadi bagi rekan-rekan yang masih bingung, jadi ibaratnya berarti pertanyaannya reinforcement learning, apakah ada hubungan antara reinforcement learning dengan ML agent? Nah, tadi kan kalau dari reinforcement learning dan ML agent, nah sebenarnya tadi kalau misal kita tidak menyebutkan tadi ya perbedaannya, atau mungkin sebenarnya ini lebih di luar topik itu ya. Jadi kalau misal machine learning agent kemudian reinforcement learning kan ibaratnya kayak misal tekniknya kemudian dengan agent-agentnya. Nah, kalau misal pertanyaannya
hubungannya ya, hubungan kah? Ada pertanyaannya enggak sih? Tadi mana ya Mas? Mbak Sabah? Iya. Di awal saat mendaftar ada tadi mana ya Mas? Pertanyaannya lalu di awal saat mendaftar ada permintaan isi pertanyaan. Nah, ini pertanyaan sebelumnya kan apa korelasi visualisasi data dengan machine learning? Yang ini oke. Oh, yang ini Jadi dulu. Oke. Saya bingung sendiri Mbak. Terima maaf. Oke, jadi korelasinya untuk visualisasi data dengan machine learning ibaratnya seperti ini. Jadi dengan adanya machine learning kan kita memiliki sebuah data tadi ya. Data kan beberapa data yang kita miliki. Yang pertama kita perlu tahu dari data tersebut kita atau data understanding lah dari data tersebut kita akan mau ngapain nih dari menggunakan machine learning mau diapakan. Kayak tadi kita sudah melihat machine learning task di situ ada regresi, klasifikasi, dan lain-lain kan. Nah, dari data yang sudah kita punya itu, nah kita akan melakukan apa dengan data tersebut. Nah, ketika sudah kita akan melakukan, atau mungkin sebelumnya kita akan memvisualisasi dulu lah. Divisualisasikan seperti ini. Kemudian kita menggunakan machine learning, dan dari machine learning ini kita dapat memvisualisasikan dan bisa kita gunakan tadi task-tasknya apa. Misal kalau kita akan menampilkan dalam sebuah klasifikasi, nah bisa ditampilkan klasifikasinya dalam bentuk bar chart mungkin atau apa. Kemudian kalau misal dalam bentuk sebuah regresi atau menggambarkan sebuah grafik naik turun harga saham bisa seperti tadi. Kemudian bisa menggambarkan lain-lainnya gitu. Jadi ibaratnya bisa divisualisasikan seperti apa. Nah, kalau misal dari machine learning tadi sebenarnya bisa kita tampilkan, bisa saja misal penampilannya itu tidak dalam bentuk visualisasi yang benar-benar graf atau dari benar-benar bar atau lain-lain ya. Misal contohnya kayak tadi machine learning untuk melakukan itu sebagai recommender system, yaitu misal contohnya tadi untuk dari YouTube lah ibaratnya, kita ambil contoh YouTube atau mungkin dari buku atau apapun itu. Jadi kan dari mesin learning kita bisa melihat rekomendasinya seperti ini. Jadi tidak semestinya harus divisualisasikan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi setidaknya kita bisa melihat atau bisa menggambarkan dari mesin learning bisa dilihat visualisasi untuk di awal data understanding, kemudian ketika sudah menghasilkan kita bisa menampilkannya dari mesin itu divisualisasikan seperti apa, dalam arti misal melihat kesesuaian ada hubungan error yang terjadi atau dijadikan sebuah keputusan atau tidak gitu. Oke. Iya. Seperti itu. Selanjutnya untuk reinforcement learning itu sebenarnya ini kalau ini adalah kayak macam apa ya, tipe algoritma di machine learning ya. Jadi yang mungkin nanti bisa membuat agen machine learning atau agen software tadi untuk bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal, yang dapat memaksimalkan kinerja algoritma. Jadi kayak misal reinforcement learning itu, jadi kalau di dalam AJ-nya itu seperti apa tadi, untuk mencari, ibaratnya kalau mencari secara otomatis mau apa ya tadi, perilaku ya, perilakunya itu jadi gimana biar algoritmanya bisa lebih maksimal. Nah, kemudian algoritma reinforcement learning ini bisa didefinisikan mungkin sebagai metode machine learning yang mungkin berkaitan dengan cara software agen mengambil tindakan di environment-nya. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, ini saya ingin menjelaskan lebih. Ini takutnya malah rekan-rekan yang lain tadi agak bingung ya. Soalnya ini saya tahu ini kayaknya
sedang belajar machine learning, baik itu rekan dari bisnis atau rekan mahasiswa atau apa, mungkin ingin mendalami, tapi kalau ingin lebih banyak mengetahui nanti bisa saya jelaskan di belakang mungkin ya, karena mungkin bahasanya juga kalau seperti itu pasti akan lanjut ke sana kemari gitu. Oke, oke. Ini ada lagi nih Pak. Jadi dari Tridewi, bagaimana cara kerja machine learning untuk social media advertisement? Bisa dicontohkan pembuatan kodenya seperti apa atau tools yang digunakan untuk menjalankan itu? Terima kasih. Advertisement. Oh, banyak itu. Tadi salah satu contohnya tadi misal dalam berarti kan iklan ya. Misal contohnya iklannya kita mau ngapain dulu? Misal seperti ini. Biasanya pemilihan iklan atau mungkin kita mau mengiklankan sesuatu ke dalam YouTube ya, ibaratnya mau di YouTube atau mungkin sesuatu kita mau ngiklanin di mana ya, setidaknya yang bisa berdampak membuat sasaran kita lebih baik gitu kan. Nah, berdasarkan data mungkin kita bisa mencari korelasinya, ibaratnya misal dengan banyak orang yang nonton game atau apa, pasti iklannya iklan game juga atau yang berkaitan. Misal ibaratnya game, kita lagi main game A, kemudian ada game-game yang di Play Store itu kan biasanya ada iklannya banyak ya, masih ibaratnya yang diiklanin pasti itu. Nah, kemudian kalau misal dari website atau apa, ibaratnya lalu ada kita sudah pernah mengunjungi trading atau apa, pasti yang diiklanin juga seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalau misal mau dicontohin code-nya juga pasti juga nggak sebentar ya, atau mungkin kalau mau dibikinin hal sesuatunya mungkin bisa kontak di belakang saja mungkin biar lebih enak ya. Saya juga bingung untuk menjelaskan. Itu silakan Atau Mas. mungkin bisa dicontohkan praktikal machine learning-nya Pak di Google Colab mungkin. Ini juga tadi ada yang sedikit tanya tuh. Yang Tadi dari mana? Revia Karsista, tadi saya kira ini lebih ke machine learning gitu. Karena tadi kita Oh belum iya, sempat bahas iya. machine learning-nya ya. Ya betul. Soalnya tadi saya juga sudah menyediakan sebenarnya di Google Colab untuk ininya. Atau mungkin saya bisa kirim Google Colab-nya mungkin, atau dari rekan-rekan panitia mungkin ya. Oh, mungkin Jadi bisa misal, dikirim di sini. ya jadi nanti ketika saya sudah Ah, siapkan, nanti bisa rekan-rekan terima. Oh, contohnya machine learning. Misal kita ambil contoh, saya sudah menyiapkan regresi ya. Cuman kan kalau di situ kan yang namanya machine learning kadang di dalam sebuah code kadang kalau misal terlalu singkat ada variabel-variabelnya, takutnya kayak bingung tadi, misal ada RMSE atau pengujian ini nanti akan seperti apa, nampil sebuah tabel ini gimana. Nah, saya tuh kadang dengan keterbatasan waktu dan menjelaskan lain-lainnya juga Mas ini. Jadi mungkin nanti ada permintaan ini, nanti saya coba kirimkan ke panitia terkait code-nya yang tadi. Oke. Misal contoh kasus ini nanti bisa diterapkan seperti itu. Mungkin seperti itu akan lebih baik. Oke, jadi nanti rekan-rekan peserta bisa coba mengikuti di rumah ya, berarti ya. Ya, Coba di run gitu ya. betul. Lalu nih dari anonim, pertanyaan anonim. Jadi kan kalau pakai Google Colab itu kan dia pakai Python ya Pak ya, entah pakai Python atau pakai Keras gitu ya. Iya, itu Nah ada kalau library-nya. itu bisa ditransfer ke program lain gitu nggak Pak? Atau bisa dibuat executable-nya gitu? Oh, Atau bisa bisa. connect ke misalkan ke MATLAB, ke Spider gitu, atau harus di collab? Oh, iya, kalau Spider juga bisa kan, sama-sama kita bisa menselesaikan. Kalau misal ditaruh ke MATLAB, Python ke MATLAB beda bahasa juga ya mungkin ya. Beda Kalau ya. misal mau di iniin, Kalau di build jadi executable gitu ya, si oh collab. bisa, masih bisa, atau Oh bisa mungkin ya. masih executable bisa. Dan kemudian kalau biasanya kalau misal dari machine learning, apakah kayak tadi kan saya contohin Google Colab, apakah Google Colab? Enggak. Kalau misal kalian menggunakan misal Python, kemudian nanti ada Jupyter Notebook, atau malah menggunakan kita ngodingnya pakai Visual Studio Code, atau kemudian dalam bentuk file .py tadi, kemudian kita deploy, masukkan ke dalam web juga bisa. Nah, itu juga mungkin kita bisa salurkan ke dalam API dan lain-lain. Nah, kita tinggal
taruhlah ke dalam, kalau misal web kita ibaratkan ke dalam Docker, kemudian nanti kita bisa proses back-end-nya biar bisa menjalankan si machine learning tadi gitu, dan hasilnya dan selanjutnya digunakan sesuai keperluan. Oke, betul. Terus ini ada pertanyaan dari Ahmad Syafarudin. Setelah data divisualisasikan, maka perlu analisis untuk dapatkan insight. Nah, bagaimana cara mendapatkan insight tersebut? Terus tambahannya apa? Oh, ini kayak kebalik ya. Ya. Machine learning dulu, dapat insight divisualisasikan. Seperti itu ya, Pak ya? Iya. Iya. Nah, itu bisa dijawab dari masih dari. Nah, ibaratnya kalau tadi untuk quote-nya tadi kan dari data kita mendapat informasi, kemudian dari informasi mendapatkan insight-nya. Nah, berarti ibaratnya kalau pertanyaan seperti itu, atau mungkin tadi juga dijelaskan, jadi kita tahu tujuannya dulu nih. Jadi pengolahan datanya itu akan mau diapakan. Nah, kemudian setelah diolah, mau datanya diolah seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa nih dari data yang kita miliki. Nah, dari hasilnya seperti apa kita dapat tahu tuh insight-nya apa. Jadi kita tahu langkah-langkah yang perlu kita lakukan apa. Misal ibaratnya gini, ini contoh yang sebenarnya ide bisnis ya kalau saya lihat. Misal dari vaksin atau misal dari corona atau vaksin lah. Dari corona atau vaksin, tweet di Twitter atau apa ngomongin ke arah mana sih? Apakah politik? Apakah lebih condong ke ekonomi, apakah condong ke makanan atau apa. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh, lagi pada condong ke makanan. Jadi karena vaksin, makanan pada ini. Nah, kita lihat, oh, makanan berarti lah bisa mencoba bisnis ke arah makanan. Karena ketika vaksin, misal ibaratnya ini contohnya, vaksin berarti banyak yang ngomongin makanan. Jodoh coba arah ke makanan gitu. Misal seperti itu. Jadi kita menggunakan data tadi, mencari informasi, kemudian oh kita dapat insight, kemudian kita akan melakukan apa nih gitu. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya singkatnya sebelum kita lakukan machine learning, kita perlu tahu dulu kan masalahnya apa nih. Apakah itu masalah regresi, apakah masalah prediksi, atau masalah klasifikasi atau segmentasi gitu kan ya. Nah, setelah kita tahu masalahnya itu apa, baru nanti bisa di training datanya, baru nanti divisualisasikan. Nah, visualisasi data ini sebenarnya bikin kita enak lihat hasil analisisnya gitu. Oh, ternyata ini yang lebih tinggi, oh ini lebih rendah. Nah, pertanyaannya adalah cara kita nentuin masalah itu gimana, Pak? Oke. Supaya kita tahu, oh ini prediksi nih, oh ini klasifikasi. Nah, supaya kita bisa tahu apakah itu masalah masuk ke mana, itu enak cara metodenya gimana. Nah, jadi kita perlu tahu data understanding tadi. Misal kita ya kayak tadi di tahapan itu kayak misal kita tahu data understanding. Jadi kita mengetahui data ini mau kita bawa kemana nih? Ibaratnya misal kayak tadi data yang bagian apa nih contohnya? Misal data yang bagian suhu atau apa? Ini kalau dari suhu ini kita mau ngapain ya? Suhu mau diklasifikasikan seperti apa? Kan udah ketahuan, oh suhu sekian berarti rasanya dingin, oh suhu sekian rasanya panas. Jadi kan oh berarti nggak mungkin klasifikasi nih gitu. Apalagi ya buat rekomendasi, kalau suhu ini rekomendasinya apa? Kan cuma data suhu nih. Oh berarti suhu ini kita bisa memprediksi suhunya. Misal oh kalau suhu ini berarti kan ada historisnya datanya. Data sekian, kemudian suhunya sekian, data hari apa sekian. Nah, berarti kita bisa memprediksi untuk suhu besok atau beberapa minggu atau beberapa jam seterusnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita ada materi tentang data understanding dulu sih gitu. Jadi ada hal yang perlu kita ketahui juga di situ. Oke, jadi stepnya kita mesti tahu dulu ya data yang kita punya apa, yang kita bisa dapetin apa gitu ya. Ya. Baru nanti kita bisa cari oh masalahnya nanti ini, kita bisa tentuin gitu ya. Ya, betul. Oke. Baik, ini kita sudah sampai penghujung acara. Iya, mungkin dari Pak Dinar ada closing statement untuk disampaikan kepada rekan-rekan peserta. Oke, jadi untuk closing statement-nya mungkin seperti ini. Dengan kita memiliki data yang kita miliki atau dengan kita mampu mengolah data yang kita miliki tadi, kita akan tahu
informasi apa yang akan kita dapatkan, atau kita bisa tahu langkah apa saja sih yang perlu kita lakukan gitu. Jadi kita harus mengetahui atau menggunakan data sebaik mungkin agar kita bisa jauh melangkah dibandingkan yang lainnya yang tidak memaksimalkan data sebaik mungkin. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Dinar atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan itu bisa diterapkan oleh rekan-rekan peserta sekalian ya. Nah, untuk rekan-rekan peserta, silakan untuk mengisi link presensi yang sudah disebarkan di chat room. Nanti dari sana akan dimasukkan ke dalam grup Telegram. Jadi teman-teman bisa mengisi presensinya. Nah, tuliskan dengan nama lengkap yang benar. Nanti itu akan digunakan sebagai data untuk menuliskan nama rekan-rekan di sertifikat yang akan diberikan nanti. Nah, lalu nanti ada grup Telegram. Nah, silakan untuk bergabung. Nanti informasi akan tentang pemberian sertifikat serta informasi dari webinar selanjutnya akan disampaikan pada grup Telegram tersebut seperti itu, kawan-kawan. Nah, untuk terakhir ini saya pengen jawab pertanyaannya cukup menarik nih dari Muhammad Hilmi. Maaf Kak, melenceng, apa sih Kak yang menjadi motivasi Kakak untuk terpikir dalam melakukan hal-hal ini? Nah, ini mungkin pertanyaannya karena panitia ya. Balik ke panitia ya. Motivasi melakukan hal-hal ini. Oke. Motivasinya ada lagi. Jadi machine learning ini kan hal yang catchy ya. Machine learning, data science, data visualization ini hal catchy gitu. Tadi kita sadar bahwa orang-orang di Indonesia gitu ya, rekan-rekan sekalian itu punya beberapa kekurangan di pemahaman tentang hal ini gitu. Nah, jadi kita bersama PTGB serta Kementerian Koperasi Republik Indonesia, kita ingin memberikan insight nih, memberikan pemahaman awal, pemahaman dasar tentang apa itu data visualization dan apa itu machine learning gitu. Jadi rekan-rekan ini punya bayangan seperti apa sih nanti kita bisa pakainya gitu. Machine learning ini bisa dipakai untuk apa gitu. Terus gimana cara analisisnya, gimana cara penggunaannya, tools yang digunakan apa gitu ya. Nah, jadi biar rekan-rekan ini punya bayangan gitu. Jadi mungkin teman-teman sekalian yang pengen swift karir gitu ya, swift pekerjaan bisa nanti coba ikut-ikut bootcamp data science gitu, atau mungkin belajar-belajar mandiri dari YouTube atau platform belajar online lain, atau mungkin bisa belajar secara mandiri dengan Pak Dinar, tadi ada kontaknya ya, silakan dihubungi saja. Jadi murid private-nya Pak Dinar gitu ya. Kontak untuk belajar lebih dalam atau mungkin proyek ya mungkin kita bisa bicarakan di belakang. Iya, silakan dibicarakan di belakang. Ya. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, rekan-rekan bisa menghubungi nanti di PTGB jika ada pertanyaan tentang PTGB itu di Instagram di @gama.inovasi atau di website di gamainnovasi.com, atau bisa kunjungi ke kontak person kami yang nanti akan dikirimkan ke chat room. Nah, nanti untuk materi machine learning, untuk Google Colab Machine Learning nanti akan dikirimkan oleh Pak Dinar ke panitia, nanti akan disebarkan ke rekan-rekan peserta. Itu ya Pak ya? Nah, jadi nanti rekan-rekan bisa coba untuk dicoba-coba nanti di tempat rekan-rekan sekalian gitu ya, di rekan-rekan masing-masing, tempat rekan-rekan masing-masing, untuk bisa mengetahui seperti apa kira-kira penerapan dasarnya gitu. Nah, selebihnya nanti rekan-rekan bisa coba belajar-belajar di tempat-tempat lain gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita memasuki sesi foto bersama. Ya, nah untuk rekan-rekan silakan dinyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Nanti akan terpajang di Instagram saya. Di Instagram PTGB. Nanti akan terpampang wajah-wajah penuh semangat rekan-rekan sekalian ini. Ini fotografer sudah siap belum fotografer? Mas Derli, saya kayaknya tahu Mas Derli ini ya. Oh iya. Tadi ada yang membisik ke saya, oh Mas Derli yang ini. Oh iya. Oh, siapa tuh? Oke, nanti di belakang. Di belakang saja ya. Di belakang saja. Oke, kameramen siap, kameramen. Ini pakai kamera loh ya. Ini kita fotonya pakai kamera beneran ini. Tidak pakai screenshot. Oh, oke. Bisa apa gelap juga enggak apa-apa. Kasih senyum terbaiknya. Sudah siap? Kayaknya belum siap? Ada yang belum ya, Mas. Ada yang belum nih. Ini admin juga boleh loh.
Jika mau ikut foto, admin juga boleh loh on cam. Admin. Oke. Oke, admin sudah on cam. Yang lain silakan. Kita nanti pajang. Mana tahu kan, nanti ada sesuatu yang bisa kita progres. Silakan, sudah? Siap ya? 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, ini kayaknya gayanya sama semua nih. Gini. Kalau nggak gini. Ya, kalau nggak gini ya. Oke, sekarang gini semua ya. Gini semua. 1, 2, 3. Oke, pas kali kamera saya mati. Sangat pas timingnya ya. Oh iya, like itu Mas. Oke, baik. Sudah selesai kita foto-fotonya. Jadi selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menghadiri webinar kali ini dengan tema Machine Learning dan Science. Untuk follow up selanjutnya nanti akan di-update oleh tim kami. Silakan join ke grup Telegramnya serta bisa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan ke chat room. Nah, teman-teman juga bisa untuk berkomunikasi dengan PTGB apabila ada pertanyaan atau ada usulan-usulan terkait webinar selanjutnya. Untuk sosial medianya PTGB ada di @gama-inovasi, @gama.inovasi, dan di websitenya ada di gama-inovasi.com. Nah, ini sudah saya kirimkan ke chat room. Selamat malam kawan-kawan, semoga harinya menyenangkan, semoga nanti kawan-kawan sekalian bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas kehadirannya malam ini, terima kasih juga untuk Pak Dinar atas waktu yang diberikan. Terima kasih untuk Kementerian Koperasi yang sudah memberikan support kepada acara yang kami lakukan. Dan terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Maaf, nggak on cam. Laporan di Sama-sama, terima kasih.